screen-nya. Oke, kita masuk ke namanya ukuran penempatan data ya. Nah, itu ya ada namanya kuartil, Q1, Q2, Q3. Itu untuk N-nya ganjil. Rumusnya itu, yaitu X seperempat N plus 1, 2/4 N plus 1, sama 3/4 N plus 1 itu untuk ganjil. Sedangkan untuk genap, itu data ke seperempat N tambah setengah, 2/4 N tambah setengah, sama 3/4 N tambah setengah. Ini letak datanya ya. Tuh. Dimana Q1 kuartil bawah, Q2 kuartil tengah, atau median, Q3 itu kuartil atas. Desil. Desil itu apa? Nilai yang membagi data dari 10 bagian yang sama. Letak desil itu DI, I, ini letaknya ya berarti ya. I dikali N plus 1 per 10. I-nya itu tergantung desil keberapa. Kan desil itu dari 1 sampai 10 ya. Tuh. Jika hasilnya desimal, maka ditekan dengan interpolasi linier. Atau dibuletin intinya. Kalau persentil, berarti nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Ini ada letak rumusnya sama nih. Itu bukan P1 ya, PI, itu saya ketik I N plus 1 per 100. N-nya itu banyak datanya ya. I-nya tuh persentil itu desil keberapanya. Persentil itu berarti 1 sampai 99. Desil itu 1 sampai 9. Tuh. Kalau kuartil kan 1 sampai 3. Kalau desil itu 1 sampai 9. Persentil itu 1 sampai 99. Berarti sama ya. Kalau ketemu desimal, maka dengan pembulakan. Tuh Nova, silakan di screenshot dulu rumusnya. Udah belum Nova? Belum Kak, belum. Sudah Kak. Oke, lanjut. Nah, contohnya, tentukan nilai kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas dari tabel berikut. Nah, ini kan total frekuensinya ada berapa? Kan 1 tambah 6 tambah 10 tambah 13 tambah 8 tambah 2 tambah 1 ya. Itu ada 41. Ini datanya ganjil nih. Maka enak nih kalau datanya ganjil. Karena jumlah frekuensi ganjil, maka kuartil bawah atau Q1 itu terletak di data ke seperempat N tambah 1. Atau data ke seperempat dari 42. Itu data ke 10, 2/4 atau 10,5. Data ke 10,5 itu di mana? Berarti sama saja data ke 10 ditambah 2/4 dari data ke 11 kemudian data ke 10. Data ke 10 kita urut dulu nih. Berarti kan di 1, 6, 7 ya. Berarti di sini data ke 10 ya. Berarti di 6. Maka 6 ditambah 2/4. Data ke 11 juga masih di 6. Dikurangi 6. Maka hasilnya 6. Itu Q1. Sedangkan kalau kuartil tengah atau median, sama ya. Karena ganjil ya setengah dari N plus 1. Setengahnya 42 itu data ke 21. Data ke 21 di mana? Ini kan kamu jumlahin 1 tambah 6, 7. 17. Berarti kan 21 itu berarti ini kan 17 tambah 13 kan 30 kan. Berarti di sini nih, sebelum di sini nih habis. Maka diangkat 7. Tuh kuartil tengah atau median. Misalkan kuartil atas atau Q3, ya berarti 3/4 N plus 1 letaknya, yaitu 3/4 dari 42. Itu data ke 31,5 ya. Maka nyarinya data ke 31 ditambah
2/4 dari 32 kurangi 31. Nah, di sini kan 31 kan di sini ya, di 8 kan. Sampai sini kan ada 30 nih. Data ke 31 berarti di 8. Maka 8 ditambah 2/4 dari 8 min 8. Data ke 32 kan juga masih di 8. Maka hasilnya adalah 8. Bisa dipahami, Noval? Atau ada yang mau tanyakan dulu sebelum di screenshot? Bisa, Kak. Oh, silakan di screenshot dulu. Kalau udah kasih tahu. Udah, Kak. Lanjut. Contoh yang kedua. Sekarang desil. Desil keempat dari data. Nah, ini sekarang bukan tabel. 4, 4, 5, 5, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 10 ya. Langkah pertama kamu rutin dulu nih. Nah, kamu rutin. Berarti kan jadi awalnya 2. 3-nya ada 1, 4-nya ada 2, 5-nya 2, 8-nya 1, 9-nya 1, 10-nya 2, 11-nya 2, 12-nya enggak, 12-nya 1. Tuh, maka ada berapa data sih itu? Kan rumus D itu kan IN tambah 1/10 ya. Nah, datanya kan ada 13 tuh. Desil keempat, berarti D4. Maka 4 dikali 13 tambah 1/10. Maka dapat 4 kali 14/10. Atau 56/10. 56/10 itu berarti data keberapa? Berarti kan data 5,6 ya. 5,6 caranya gimana? Sama kayak tadi. Yaitu data ke-5 ditambah 0,6 dari selisih data ke-6 kurangi data ke-5. Tuh, data ke-5-nya berarti kan kelihatan nih. Nah, nih, 1, 2, 3, 4, 5 ya, data ke-5-nya 5. Data ke-6-nya juga 5 nih. Ya udah, berarti 5 ditambah 0,6 dikali 5 min 5. Ya, hasilnya 5. Itu desil ke-4. Bisa dipahami, Nova? Bisa, Kak. Oh, di screenshot dulu. Kalau udah kasih tahu. Udah, Kak. Lanjut. Nah, itu tadi kan data tunggal. Gimana sekarang kalau data kelompok? Nah, data kelompok rumusnya agak beda. Kalau kuartil ini nih, tepi bawah, I/4N. N itu berarti jumlah frekuensi ya, dikurang F kumulatif. F, Q itu frekuensi pada kelas QI. Nah, tuh. Kalau desil, hampir sama juga. Bedanya dia 1/10, I/10 ya. Bedanya di situ. I-nya kurang ya, harusnya 1, 2, 3 sampai 9 nih. 1, 2, 3 sampai 9 nih, I-nya kurang. Itu yang kuartil sama desil. Persentil juga sebenarnya juga sama sih. Ini tapi I/100. I-nya 1 sampai 99. Tuh. Tuh, di screenshot aja dulu. Rumusnya. Udah. Udah, Kak. Oke, lanjut. Rumus lainnya itu dalam ukuran penempatan data itu namanya statistik 5 serangkai. Terdiri dari apa aja? Yaitu 5 buah nilai penting untuk memberikan gambaran tentang pemusatan data. Yaitu Q1, Q2, Q3, data terkecil dan data terbesar. Oh. Istilah lainnya lagi ada namanya rataan kuartil, yaitu setengah dari Q1 tambah Q3. Rataan 3 itu 1/4 Q1 tambah 2 Q2 tambah Q3 sama ada namanya langkah atau L, step 3/2 Q3 min Q1. Ada juga pagar dalam atau batas pencilan bawah Q1 min L kuartil 1 kurangi L ya, stepnya itu.
pagar luar atau batas penilaian atas itu Q3 tambah L. Tuh. Ini istilah-istilah yang lainnya dalam ukuran penempatan data. Dari screenshot. Ya, Kak. Udah belum? Lanjut. Contohnya, tentukan statistik 5 serangkai dari data di bawah ini. Maka dari sini kita dapat ya nilai maksimumnya 10, nilai minimumnya itu berarti 3 kan. Nah, kuartil 1, Q2, Q3-nya berapa? Karena jumlah frekuensinya ganjil, maka letak Q1-nya atau kuartil bawah, berarti kan seperempat dari, ada berapa data itu? Ada 9 ya. Seperempat dari 10 atau 2,5. Berarti data kedua ditambah dari setengah data ketiga kurang data kedua. Data keduanya kan 3. Data ketiganya 4. Berarti 3 ditambah 2/4, 4 kurangi 3. Berarti 3,5. Nah, itu kuartil bawah. Kemudian Q2 medianya, berarti kan di letaknya itu di X berapa? X5 ya. Karena kan 10 bagi 2 kan 5. Data kelima itu apa tuh? Data kelima ternyata angka kali pas tuh sama-sama 5 ya. Kalau kuartil 3 berarti 3/4 dari 10 atau 7,5 atau rumusnya berarti X7 ditambah 2/4 X8 kurang X7. X7-nya itu kan berarti 6 ya. X8-nya 8. Berarti 6 ditambah setengah dari 8 min 6. 6 tambah 1, 7. Tuh. Maka statistik 5 serangkainya 10, 3,5, 5, 7 sama 3. Tuh. Bisa dipahamin? Noval? Bisa, Kak. Tuh, silakan di screenshot. Kalau udah kasih tahu. Udah belum? Sudah, Kak. Lanjut. Nomor 2. Tentukan kuartil bawah Q1, kuartil 2, dan kuartil 3 dari tabel berikut. Nah, sekarang ini data interval nih sekarang. Data kelompok ya. Maka, tadi kan rumusnya, itu kan yang TB tadi ya. Ada TB-nya ini kan rumusnya. Kalau Q1 berarti I-nya 1, Q2 I-nya 2, Q3 I-nya 3. Langkah pertama kita tadi E-nya dulu nih. E-nya berarti ada 2 tambah 4, 3 tambah 5 tambah 4 tambah 6 ya ada 20. Maka letak kelas Q1 itu berarti 1/4 N sama dengan 1/4 dari 20. Berarti 5 ya. Maka kelas Q1 terletak antara 45 sampai 49. Maka tepi bawahnya 44,5. Terus apa namanya? 1/4 yang tadi kan 5 ya, dikurangi frekuensi kumulatifnya. Itu berarti kan yang di atasnya 3 itu angka berapa aja? 2 doang kan. Dibagi frekuensi Q1-nya itu 3. Dikali panjang kelasnya, C itu panjang kelas ya, dari 40 sampai 44 itu kan 40, 41, 42, 43, 44, ada 5. Tuh, 5 min 2 kan 3, 3 bagi 3 1 ya. Berarti 4,5 tambah 5, maka 49,5 itu nilai Q1-nya. Kemudian letak Q2. Q2 itu kan berarti setengah N letaknya ya. Setengah dari 20, 10. Maka kelas Q2 adalah di 50 sampai 54. Yang 10 kan di sini. 2 tambah 3 tambah 5, 10 ya. Tuh, maka Q2-nya, tapi bawahnya berarti kan 50 kurangi 0,5. Itu 49,5. Ditambah di atasnya 5 ini.
setengah N dulu ya, berarti kan 10 nih, 10 dikurangi di atasnya 5, itu 5. Nah, dibagi frekuensi Q2-nya itu 5, dikali panjang kelasnya 5. Maka dapat sama ya, 49,5 ditambah 5, yaitu 54,5. Itu Q2-nya. Sedangkan Q3-nya itu letaknya di mana? 3/4 N atau 15. Letak 15 itu di mana? Berarti kan 2 tambah 3 tambah 5 kan 10. 10 tambah 4 itu masih 14. Berarti 15 di sini ya. Maka kelas di 60 sampai 64. Maka kuartil Q3-nya lebih banyak, berarti 60 kurangi 0,5. Itu 59,5. Ditambah 3/4 dari 20, tadi kan 15 ya, 15 dikurangi. Frekuensi di atas 6 ada berapa nih jumlahnya nih? Ada 14. Dibagi 6 dikali 5. Berarti kan jadi 59,5 ditambah 1 kali 5 kan 5/6. Maka hasilnya 60/3. 5/6 itu kan apa namanya? Setengah tambah sepertiga ya. Maka 60/3 atau 60,33. Itu kuartil 3-nya. Bisa dipahamin, Noval? Atau ada yang mau tanyakan dulu sebelum di screenshot? Kayaknya enggak, Kak. Kayaknya. Tuh, silakan di screenshot. Udah? Sudah, Kak. Oke, lanjut. Nah, langsung latihan. Berarti coba nih di screenshot dulu. Saya mau bahas yang si Bram. Kerjain tuh 4 soal ya, sampai maghrib. Jadi habis pas maghrib dikumpulin seadanya. Udah di screenshot dulu, Nova? Sudah, Kak. Nah, tuh ya, kerjain ya. Dikumpulinnya pas adzan maghrib, sedapatnya aja. Nah, sekarang gantian dulu. Kita balik lagi ke Bram. Saya cek dulu ya, Bram ya. Saya belum baru buka WA-nya. Nomor 5. Halo Ahmed, ternyata ada Ahmed juga. Assalamualaikum Ahmed. Waalaikumsalam, Kak. Gimana kabarnya? Tadi masuknya jam berapa nih kamu? Tadi saya ini, Pak. Kak, ketiduran. Baru ingatnya pas bangun. Oh, Cuci muka. Alhamdulillah saya sehat, Kak. alhamdulillah. Di sekolah materi saya mana? Kemarin itu, Kak, statistika. Statistikanya tadi ngikutin yang si Noval nggak? Ngikutin sih, Kak. Tapi udah keloncat ya, kamu masih baru ya? Iya. Tuh. Baru. Yang penyajian data. Yang saya kalau di sekolah itu tabel distribusi frekuensi dan histogram. Iya, penyajian data itu. Oh, iya. Tahan dulu. Dah tinggal berapa menit lagi sholat maghrib nih. Coba latihan aja deh. Ini saya buka latihan soal yang ini minggu lalu sebenarnya udah dijelasin juga. 2 minggu lalu nih. Mungkin bisa buka videonya tuh di 2 minggu lalu.
labianya aja ya. Tahan dulu. Nih, screenshot dulu. Sudah, Kak. Soal. Nih, screenshot lagi. Sudah. Terus. Nih. Sudah, Screenshot. Kak. Nah, coba kamu kerjakan yang nomor 7.